kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 5. Materi ini ada di halaman 41 sampai dengan 49. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya. Materi pembelajaran 5 anak-anak, ayo membaca. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama benda-benda yang dihasilkannya. Bacalah informasi berikut ini. Benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Ini sifat kaca anak-anak, yaitu kedap air atau tidak tembus air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Selanjutnya, benda dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Sifat logam anak-anak, ini kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Selanjutnya, benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Diskusikan bersama temanmu. Ayo mengamati anak-anak. Amatilah benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel yang telah disediakan. Baik, ini Ibu memberi contoh anak-anak. Nama benda pisau, bahan pembentuk logam. Yang kedua, karet gelang, bahan pembentuknya adalah karet. Yang ketiga, cermin, bahan pembentuknya kaca. Yang keempat, pemotong kuku, bahan pembentuknya logam, dan nama benda toples, bahan pembentuknya kaca. Lanjut ke materi ayo mencoba anak-anak. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Lengkapilah bagan berikut ini. Baik, Ibu bahas anak-anak, di sini bahan pembentuk benda, ada kayu, ada kertas, ada plastik, ada karet, ada logam, dan juga ada kaca. Kita melengkapi logam dan karet yang ada di sini. Baik, Ibu melanjutkan membahas bagannya anak-anak. Sekarang bahan pembentuk benda kaca. Sifat bahannya atau sifat kaca adalah kedap air dan juga tembus cahaya. Contoh bendanya yaitu gelas, piring, kacamata, dan akuarium. Selanjutnya, bahan pembentuk bendanya logam. Sifat bahannya kuat, mudah dibentuk, dan juga penghantar panas yang baik. Contoh bendanya adalah panci, sendok makan, garpu, dan pisau. Selanjutnya, bahan pembentuk benda adalah karet. Sifat bahannya adalah lentur dan juga kedap air. Ini sifat dari karet anak-anak. Contoh bendanya adalah ban, balon, bola, dan karet gelang. Lanjut ke materi ayo berdiskusi kita anak-anak. Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda.
setiap bahan Ayo berdiskusi anak-anak. Ayo berdiskusi anak-anak. Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Sebutkan bahan yang biasanya digunakan untuk membuat tempat sampah. Ya, plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah. Sekarang perhatikan tempat sampah di kelasmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di kelasmu? Apakah jumlahnya mencukupi? Apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Anak-anak nanti bisa menjawab secara mandiri. Sekarang musyawarahkan dengan teman sekelasmu. Bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolahmu? Tuliskan hasil musyawarah di kotak berikut. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Hasil musyawarah cara meningkatkan kebersihan sekolah. Yang pertama, menambah jumlah tempat sampah, terutama di taman sekolah. Yang kedua, memasang poster tentang pentingnya membuang sampah di tempat sampah. Dan yang ketiga, menegur teman yang membuang sampah sembarangan. Serta yang keempat, mengadakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekolah. Ingatlah kembali saat kamu melakukan musyawarah bersama teman-teman. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah setiap anak boleh memberikan pendapatnya saat musyawarah? Jawabannya boleh, karena setiap peserta musyawarah mempunyai hak yang sama dalam menyampaikan pendapat. Yang kedua, mengapa kita harus memberikan pendapat saat bermusyawarah? Kita harus memberikan pendapat saat bermusyawarah agar bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan bersama. Pertanyaan ketiga, anak-anak, apa yang terjadi jika hanya satu atau dua orang yang memberikan pendapat? Jika hanya satu atau dua orang yang memberikan pendapat, hasil keputusan musyawarah tidak mencerminkan keputusan bersama. Pertanyaan keempat, apakah kita boleh memaksakan pendapat saat musyawarah? Kita tidak boleh memaksakan pendapat saat musyawarah karena tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Pertanyaan kelima, tuliskan pengalamanmu tentang musyawarah. Apakah menurutmu musyawarah sudah berjalan lancar? Dalam bermusyawarah, kadang ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat bisa diselesaikan dengan baik. Musyawarah berjalan lancar. Ayo mencoba anak-anak, perhatikan bahan yang dibuat untuk membuat penggaris. Plastik, kayu, dan aluminium atau logam adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Tentu saja karena mudah pecah. Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter disingkat M, sentimeter cm, dan milimeter mm. M, cm, dan mm adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan M, cm, dan mm? Ibu ingatkan kembali anak-anak bahwa satuan panjang 1 meter ini sama dengan 100 cm sama dengan 1000 mm. Benny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. Ini artinya 5 meter lebih 30 cm. Ini kita amati. Panjang pitanya diukur dengan meteran saku. Berapa panjang pita dalam satuan sentimeter? Ini 5 meter ditambah 30 cm. Satuannya kita samakan anak-anak, kita jadikan semuanya sentimeter karena diminta dalam satuan sentimeter. 5 meter sama dengan 500 cm. 30 cm-nya tetap.
5 meter 30 cm sama dengan 500 cm ditambah 30 cm sama dengan 530 cm. Jadi panjang pita adalah 530 cm. Ibu lanjutkan anak-anak, panjang mobil ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil ayah Dayu dalam satuan meter adalah, baik, di sini 410 cm sama dengan 400 cm ditambah 10 cm. Ini 400 cm sama dengan 4 meter ditambah 10 cm. Ini sama dengan 4 meter 10 cm. Ini panjang mobilnya 410 cm anak-anak. Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak. Ubahlah sesuai satuan yang diminta. Di sini ada soal nomor 1 sampai dengan 10. Ibu akan membahas satu persatu anak-anak. Baik, Ibu akan mulai membahas dari soal nomor 1 anak-anak. Ibu ingatkan kembali bahwa satuan panjang 1 meter ini sama dengan 100 cm. Kalau ditukar tempat, 100 cm sama dengan 1 meter. Soal nomor 1, 200 cm sama dengan titik-titik meter. Ini cara cepatnya seperti ini. 100 cm 1 meter, 200 cm 2 meter. Kalau kita mau menghitung caranya seperti ini, kita tulis dulu 200 ini dari meter ke cm dikali 100, tapi kalau dari cm ke meter dibagi 100. Ini Ibu bagi 100 seperti ini. Selanjutnya sama dengan cara mudahnya seperti ini. Kita coret nolnya 1, 2, 1, 2. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Satuannya sudah meter. 200 cm sama dengan 2 meter. Soal nomor 2 kita gunakan cara cepat. 100 cm 1 meter, 500 cm 5 meter. Soal ketiga, 6 meter sama dengan titik-titik cm. 1 meter 100 cm. Kalau 6 meter ini kita kalikan 100. Boleh seperti ini kalau menghitung. 6 dikali 100 ini sama dengan 6 dikali 1, 6 ditambah 02 anak-anak. Caranya seperti ini. 6 dikali 1, 6. Kita tulis biar mudah. Nolnya ada 2, 1, 2. Atau kita tinggal bilang 6 kali 100 sama dengan 600. Kita tulis 6 meter sama dengan 600 cm. Soal keempat, kita gunakan cara cepat. 100 cm sama dengan 1 meter. 400 cm sama dengan 4 meter. Kita coret nolnya 2 anak-anak. Lanjut ke soal nomor 5. 7 meter sama dengan titik-titik cm. 1 meter sama dengan 100 cm. 7 meter sama dengan 700 cm. Kita tinggal menambah 02. Angka 7 ditambah 02. Lanjut ke soal nomor 6 anak-anak. 2 meter 45 cm ini kita ubah ke satuan cm. Di sini satuan meter harus kita ubah ke satuan cm anak-anak. 1 meter 100 cm. Kalau 2 meter berarti 200 cm. Itu tulis di sini. 200 cm ditambah dengan 45 cm. Ini sama dengan satuannya sudah sama-sama cm, kita tinggal jumlahkan. 200 ditambah 45 sama dengan 245, satuannya cm. Ibu tulis di sini 245, satuannya cm. Soal nomor 7 sekarang menggunakan cara cepat. 4 meter 32 cm sama dengan titik-titik cm. Meter ini ratusan anak-anak cara kita berpikir. Berarti kalau 4 meter ini 400 cm. 400 ditambah 32 berarti 432, satuannya cm. Soal ke-8. 8 meter 79 cm sama dengan titik-titik cm. Meter ini ratusan. 8 meter berarti 800 ditambah 79.
879 cm. Soal nomor 9. 4 meter 8 cm sama dengan titik-titik cm. Cara cepatnya ini, meternya ini ratusan, 400 ditambah 8, 408. Kalau anak-anak ragu kita hitung. Ini 4 meter berarti 400 cm. Ditambah dengan 8 cm. Ini sama dengan. Kita bersusun di sini boleh kalau ragu. 400 ditambah 8 harus seperti ini. Lurus kanan. 0 ditambah 8, 8, 0, 4. 408. 408 cm. Di sini 408 cm. Soal nomor 10. 70 meter 9 cm sama dengan titik-titik cm. Ini meter ini ratusan ditambah 02. Kalau di sini 70 berarti ditambah 02 jadi 7000 anak-anak. Di sini 7000 cm ditambah dengan 9 cm. Sama dengan. Kalau anak-anak ragu kita bersusun. 7000 ini ditambah 9 di sini. Kita jumlahkan. 0 ditambah 99 di sini 0 0 7. 7000 9 cm. Kita tulis di sini 7000 ini 9 cm. Lanjut ke materi Ayu berlatih anak-anak, lakukanlah aktivitas berikut ini. Yang pertama, perhatikan gambar benda yang harus kamu ukur. Yang kedua, ukurlah bagian benda sesuai gambar. Yang ketiga, tuliskan perkiraanmu terlebih dahulu, ukuran hasil tebakanmu tanpa menggunakan alat ukur. Yang keempat, ukurlah dengan menggunakan alat ukur. Dan yang kelima, lengkapilah tabel di bawah ini dengan hasil pengukuranmu. Baik, di sini Ibu memberi contoh saja anak-anak. Di sini nama bendanya adalah daun pintu. Ini yang Ibu ukur adalah tingginya yang ada di sini. Ini tebakanmu misalnya 1 meter 80 cm, hasil pengukuran 1 meter 90 cm. Ini yang diukur. Gambar yang kedua di sini adalah kusen jendela anak-anak yang ada di sini. Tebakanmu 1 meter 25 cm, hasil pengukuran 1 meter 30 cm. Lanjut, benda yang ketiga adalah meja, yang diukur adalah panjangnya di sini anak-anak. Tebakanmu 1 meter 20 cm, hasil pengukuran 1 meter 30 cm. Selanjutnya, tinggi kursi di sini. Tebakanmu 1 meter 0 cm, hasil pengukurannya 1 meter 5 cm. Selanjutnya, panjang papan tulis di sini. Hasil tebakanmu 2 meter 100 cm, hasil pengukuranmu 2 meter 20 cm. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.